Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya cinta. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada sang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan serta cahaya penerang bagi umatnya. Dialah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, degradasi moral anak bangsa semakin memprihatinkan. Karakter telah kita pertaruhkan dalam tempat yang tidak semestinya. Jika tidak hati-hati, bangsa ini menuju apa yang dinamakan the lost generation. Karakter bangsa yang semakin menurun dari waktu ke waktu telah menjadi pembicaraan serius. Mulai dari kalangan rakyat biasa sampai kepada pejabat dan kepala negara. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi isu lokal dan nasional, tetapi juga telah menjadi isu global. Maka dari itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sekilas orasi yang bertajuk Pendidikan Karakter, Solusi Mengatasi Krisis Moral Anak Bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah banyak sekali kasus yang dapat kita saksikan di media massa bahwa generasi muda sebagai motor penggerak bangsa ini sudah rusak akhlaknya. Budaya Islam sebagai budaya yang seharusnya dikembangkan dan dijadikan sebagai penyaring dilupakan bahkan dilecehkan. Generasi muda sudah kehilangan takaran iman yang dapat menepis pengaruh budaya luar dan dapat merusak kepribadian kita sebagai anak bangsa. Maraknya seks bebas, konsumsi narkoba, pornografi, korupsi, kolusi dan nepotisme serta lainnya sudah menjadi santapan setiap hari di layar kaca televisi. Lalu, apa yang akan terjadi terhadap bangsa ini ketika degradasi moral anak bangsa sudah berada di level yang cukup memprihatinkan? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku padanya perkataan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mendengar azab Allah yang sungguh mengerikan tersebut, ketika dia murka menyaksikan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap negerinya sendiri, apakah kita sebagai anak bangsa akan tetap terdiam diri menyaksikan bobroknya moral yang akan merusak bangsa ini? Apakah kita rela bangsa yang dibangun oleh pejuang-pejuang kita terdahulu hingga nyawa mereka pertaruhkan hancur lantah begitu saja akibat moral yang sudah rusak?
Hadirin yang kami banggakan. Oleh karena itu, melihat kondisi moral anak bangsa yang seperti ini, kita membutuhkan pendidikan karakter sebagai solusinya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, maupun bangsanya. Pendidikan karakter saat ini mutlak diperlukan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Sasaran pendidikan karakter saat ini tidak hanya usia dini hingga remaja, tetapi juga harus dilaksanakan hingga usia dewasa. Saya yakin, jika semua elemen masyarakat dari kalangan muda hingga kalangan tua melaksanakan pendidikan karakter ini dengan baik, maka sudah dapat dipastikan bangsa ini akan mendapatkan julukannya sebagai bangsa yang kemah ripoh lancinawi. Bangsa yang tentram, tidak terdapat kekacauan, dan masyarakatnya makmur sentosa karena tanah buminya tidak ada yang merusaknya. Demikianlah sikap mursyidih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.